Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frederick Ferdinand dengan nomor NIM-nya 8040-2025. Kelasnya 05 PES 6. Dosen pembimbingnya adalah Pak Robi Setiawan dengan mata kuliahnya kewirausahaan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang exit strategi. Pengertiannya, exit strategi adalah rencana strategis untuk menjual kepemilikan bisnis ke perusahaan lain atau investor. Menurut Investopedia, strategi ini dapat membantumu dalam melakukan likuidasi bisnis. Jika usahamu gagal, strategi ini dapat membantumu untuk meminimalisir kerugian yang dialami. Di sisi lain, jika bisnismu sukses, kamu bisa mendapatkan profit yang besar darinya. Perlu kamu ketahui bahwa pemilihan jalan keluar ini dapat mempengaruhi keputusanmu dalam pengembangan di bisnis. Selain itu, pemilihan strategi ini juga tergantung oleh beberapa faktor seperti yang pertama, seberapa banyak kontrol atau keterlibatanmu dalam bisnis apabila kamu berniat untuk tetap bertahan meski telah menjual bisnismu. Lalu yang kedua, apakah kamu ingin perusahaan tetap berjalan dengan cara yang sama, persis setelah kamu meninggalkannya, atau bersedia melihat perubahan di dalamnya. Lalu selanjutnya, yang kedua, jenis-jenis exit strategi. Yang pertama, M dan A. M&A yang merupakan kepanjangan dari Merger and Acquisition adalah strategi di mana kamu menjual bisnismu secara keseluruhan pada investor atau perusahaan lain. Adapun kelebihan dari strategi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkanmu mengontrol negosiasi harga dan membuat persyaratan sendiri. Lalu yang kedua, bisa meningkatkan harga lebih tinggi jika mendapatkan banyak penawaran dari kompetitor perusahaan lainnya. Sedangkan kelemahan strategi ini antara lain, yang pertama, proses yang lama dan memakan banyak uang serta waktu. Lalu yang kedua, jika jarang usahamu menjual bisnis menemui kegagalan. Lalu yang kedua, menjual saham ke investor. Menjual saham ke investor adalah salah satu exit strategi lain yang bisa kamu mempertimbangkan, baik itu ke orang terdekat atau mil. Kelebihan dari strategi ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, perusahaan bisa berjalan seperti biasanya dengan gangguan minimal dari perubahan kepemilikan. Lalu yang kedua, orang yang membeli saham kurang lebih sudah memiliki ketertarikan terhadap bisnismu sehingga dapat berkomitmen untuk kesuksesan jangka panjang. Lalu selanjutnya, namun kekurangan strategi ini antara lain, yang pertama, kesulitan mencari pembeli saham. Lalu yang kedua, jika kamu menjual ke orang terdekat, ada kemungkinan kamu akan mengurangi harga sahamnya. Lalu yang ketiga, suksesor dari keluarga. Jika kamu memilih suksesor dari keluarga, pastikan orang yang menggantikanmu punya kualitas mumpuni untuk menjalankan bisnis. Adapun kelebihan dari strategi ini adalah sebagai berikut. Lalu yang pertama, orang yang akan menggantikanmu memiliki pengetahuan dan pemahaman baik terhadap bisnis. Kedua, anggota keluarga yang dipilih dapat dipersiapkan untuk transisi kepemimpinan di masa depan. Dan yang ketiga, memungkinkanmu untuk menjaga hubungan dekat dengan bisnis meski telah meninggalkannya. Lalu di sisi lain, kelemahan dari strategi ini yaitu yang pertama, belum tentu ada anggota keluarga yang memiliki ketertarikan maupun kapabilitas untuk memimpin bisnis.
Lalu yang kedua, menghilangkan batasan profesional dan personal sehingga rawan terjadi konflik dalam keluarga. Lalu yang keempat, acquihires. Strategi ini adalah di mana perusahaan lain membeli bisnismu dengan tujuan untuk mendapatkan talenta di dalamnya. Tipe akuisisi seperti ini sangat menguntungkan bagi karyawan dengan skill yang baik karena akan terus dipekerjakan pemilik baru. Kelebihan dari acquihires antara lain, yang pertama, karyawanmu memiliki masa depan yang terjamin meski bisnis telah dijual. Yang kedua, kamu memiliki kekuatan lebih ketika menegosiasikan penjualan bisnismu. Lalu selanjutnya, kelemahan dari exit strategi ini adalah kesulitan dalam mencari perusahaan yang tertarik untuk melakukan acquihires. Lalu yang kedua, memakan banyak waktu serta uang ketika prosesnya. Lalu yang kelima, manajemen and employee buyouts atau MBO. Bentuk exit strategi ini membuat setiap karyawan bisa ditransisikan ke peran yang lebih senior untuk mengisi bagian kepemimpinan sehingga bagian manajemen perusahaannya disisi oleh orang-orang yang familiar dengan bisnismu dan memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Kelebihan dari strategi ini antara lain, yang pertama, bisa mempercayakan bisnis karena dijalankan oleh orang yang telah berpengalaman bekerja di perusahaanmu. Yang kedua, proses handover lebih cepat dan mudah dibandingkan menjualnya ke pihak ketiga. Sedangkan kelemahannya yaitu belum tentu ada manajer atau karyawan yang tertarik atau siap memegang kendali perusahaan. Lalu yang kedua, perubahan manajemen yang besar-besaran dapat mengakibatkan dampak negatif. Lalu yang keenam, likuidasi. Strategi ini adalah salah satu exit strategi yang umum diambil apabila bisnis gagal. Artinya, kamu menutup bisnis dan menjual seluruh asetmu. Tidak hanya itu, uang yang kamu dapatkan harus digunakan untuk membayar utang dan shareholder apabila ada. Kelebihan dari strategi likuidasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kamu berniat untuk menutup perusahaan selamanya, likuidasi memungkinkan bisnismu untuk benar-benar hilang. Yang kedua, metode ini lebih cepat dan simple untuk dilaksanakan dibandingkan strategi lainnya. Sedangkan kelemahannya antara lain, yang pertama, belum tentu mendapatkan nilai likuidasi yang tinggi. Yang kedua, memutus hubungan antara kamu dengan karyawan, konsumen, dan partner. Lalu yang ketujuh, bisa dibilang ini adalah exit strategi yang harus kamu hindari. Sebisa mungkin, hal ini akan menyebabkan seluruh asetmu disita dan mempengaruhi kreditmu. Tidak hanya itu, kamu pun akan lebih sulit mengajukan kredit untuk kepentingan bisnis di masa depan. Namun, di sisi lain, hal ini dapat membantumu dalam melunasi utang-utang yang miliki. Lalu yang terakhir, Initial Public Offering atau IPO. IPO atau Initial Public Offering adalah strategi di mana kamu membuat bisnis go publik dan menjual sahamnya ke shareholder. Kelebihan dari strategi ini adalah potensi untuk mendapatkan banyak keuntungan. Namun, di sisi lain, kamu pun akan kehilangan kendali sepenuhnya terhadap bisnismu. Selain itu, perusahaanmu pun akan mendapatkan pengawasan yang ketat dari pemegang saham, badan hukum, dan publik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Harus tetap semangat ya. Terima kasih. Bye.